Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, di antaranya gaya hidup jadi penyebab hipertensi dan diabetes pada anak. Pemkab Badung sisir kos-kosan berkedok usaha akomodasi. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Rai Setiawati. Inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, perubahan gaya hidup merupakan salah satu faktor meningkatnya kasus hipertensi dan diabetes pada anak. Seluruh pihak terkait, baik masyarakat, terutama orang tua, lingkungan sekolah, dan pemerintah diharapkan bekerja sama untuk mengambil langkah yang tepat mencegah terjadinya permasalahan tersebut. Spesialis anak Bali International Hospital, Dr. Yani Tama Putri mengatakan, berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar adalah hipertensi sekunder atau yang mempunyai profil kelainan pada bagian ginjal, jantung, dan pembuluh darah yang membuat anak menjadi beresiko memiliki penyakit hipertensi. Namun, kini semakin banyak kasus terjadi pada anak tanpa riwayat penyakit tersebut. Kemungkinan besar dipicu oleh pola makan, minuman, dan aktivitas yang kurang sehat. Hal ini menjadi perhatian bersama tentang bagaimana cara mengurangi atau mencegah terjadinya hipertensi dan gula darah pada anak. Ia menekankan bahwa peredaran makanan dan minuman di masyarakat perlu dikendalikan. Orang tua dan guru diminta untuk mengendalikan peredaran makanan dan minuman karena hal tersebut berhubungan dengan anak-anak di sekolah, sehingga masyarakat dan pemerintah harus mengetahui kadar kandungan gula dan garam yang boleh diberikan kepada anak dalam porsi 1 kali porsi makan atau dalam 1 hari, sehingga mengontrol gula darah dan kadar garam dalam darah pada anak untuk mencegah terjadinya hipertensi dan diabetes pada anak. Untuk masalah makanan dan minuman yang beredar di masyarakat itu sangat-sangat perlu dikendalikan saat ini, ya. Jadi para orang tua, para guru, karena ini berhubungan dengan anak-anak yang juga sekolah dan masyarakat, juga pemerintah harus mengetahui juga kadar kandungan gula ataupun garam yang boleh diberikan pada anak dalam porsi 1 kali porsi makan ataupun dalam 1 harinya, sehingga itu kita bisa mengontrol gula darah dan juga kadar garam di dalam darah anak tersebut, sehingga kita bisa mencegah kejadian hipertensi ataupun diabetes pada anak. Pada kesempatan ini saya ingin menghimbau, marilah kita bijak dalam memilih atau memberikan makanan pada anak. Mulai dari lingkungan keluarga, terapkan pola hidup sehat. Jadi mulai dari dia bayi, kita memberikan dia ASI secara eksklusif, kemudian mulai MPASI, berikan dia makanan dengan menu bergizi dan seimbang, dan tahu bahwa kadar garam dan gula yang boleh diberikan itu seberapa. Kemudian hindari atau tidak merokok di lingkungan sekitar anak. Kalau di lingkungan sekolah, saya menghimbau jika memang sekolah itu bisa menyediakan makanan untuk anak-anak, pastikan snack ataupun makan siangnya itu adalah sudah dikonsultasikan kandungan atau gizinya dengan dokter dan juga ahli gizi yang terkait, sehingga bisa memberikan makanan yang bergizi dan sehat pada anak. Pada lingkungan sekolah yang tidak bisa memberikan makanan langsung kepada anak atau menyediakan makanan di sekolah, tolong dilakukan seleksi dengan baik terhadap makanan yang dijual di kantin sekolah, sehingga semua itu adalah makanan yang dipastikan sehat untuk anak. Kepada pemerintah juga kami berharap, marilah kita bersama-sama bergerak di bidang pencegahan atau prevention, karena dari pemerintah bisa melakukan seleksi terhadap jenis-jenis makanan yang bisa mendapatkan izin edar, dan diharapkan makanan tersebut harus jelas komposisinya, harus jelas kandungannya,
sehingga para orang tua, masyarakat bisa membaca, oh ini kandungannya sekian sehingga porsi yang bisa dimakan oleh anak adalah sekian, seperti itu. Dan juga harus jelas tanggal kadaluarsanya, kemudian himbauannya untuk usia berapa makanan ini boleh diberikan, cara penyajiannya, dan bagaimana cara penyimpanannya, sehingga makanan yang beredar di masyarakat pun adalah makanan yang bergizi untuk anak-anak dan juga masyarakat. Ia mengajak seluruh pihak terkait mulai dari masyarakat, lingkungan sekolah, dan pemerintah untuk bersama-sama mencegah terjadinya hipertensi pada anak, dengan harapan dapat mengetahui apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga permasalahan tersebut dapat diatasi. Bunga Widrayani, Bali TV. Setelah Bendesa Adat dan Prajurut Desa Kapal melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Badung, Bupati Badung Wayan Adi Arnawa bersama dinas terkait meninjau langsung lokasi tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Desa Adat Kapal Badung pada Kamis 7 Agustus 2025. Berdasarkan peninjauan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Badung akan melakukan penyenderan terhadap lokasi TPST. Pada kesempatan tersebut, Bupati Adi Arnawa menyampaikan peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari laporan Bendesa Desa Adat Kapal I Ketut Sudarsana beserta prajurut dan pengelola sampah tentang TPST ini beberapa waktu lalu, yang menjelaskan bahwa di sebelah barat TPST tersebut perlu segera dilakukan penyenderan. Bupati Adi Arnawa juga menjelaskan Pemkab Badung tidak hanya akan melakukan penyenderan agar tidak mencemari sungai, tetapi juga akan membantu fasilitas yang diperlukan untuk pengelolaan sampah di TPST ini. Pihaknya juga menyebutkan bahwa pengelolaan sampah yang efektif memerlukan kerjasama lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Badung dapat menyediakan fasilitas dan anggaran, sementara pemerintah desa maupun desa adat dapat mendukung dengan penyediaan lahan dan keterlibatan komunitas lokal. Saya selaku Bupati, karena saya mendapat laporan, saya kan tidak ingin hanya mendengar informasi di kantor tanpa melihat secara faktual ke lapangan. Kalau saya langsung sampaikan kepada juru Bendeso dengan tim, saya besok akan turun ke lapangan. Lapangan ingin memastikan, ingin ngecek langsung kondisi daripada tempat pengelolaan sampah, termasuk senderan yang akan kita buat di pengelolaan sampah ini. Dan ternyata memang berdasarkan hasil pengamatan saya langsung hari ini, ya memang harus segera, urgent kita harus ambil langkah-langkah cepat. Di tengah-tengah memang kita sangat membutuhkan daripada TPS 3R dalam rangka pengelolaan sampah di Badung, secara khusus di Kelurahan Kapal. Kita tidak hanya sekedar nyender, nanti kan kami dari pemerintah tentu akan mensupport, tidak hanya sekedar saya memerintahkan, kita akan mensupport juga apa yang akan diperlukan. Karena bagaimanapun juga kan kami selaku pemerintah kan wajib hukumnya menyiapkan sarana prasarana untuk mengelola sampah ini. Jadi saya tentu berharap dukungan daripada desa, apakah desa adat, desa dinas terkait dengan pengelolaan sampah ini. Pemerintah kan tidak bisa sendiri. Kita sama-sama untuk di satu sisi mungkin sarana prasarananya kabupaten, mungkin tanahnya desa adat atau desa dinas. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Adi Arnawa juga mengajak masyarakat untuk aktif berperan dalam menjaga lingkungan. Ia menegaskan bahwa kesadaran kolektif sangat penting dalam mengatasi persoalan sampah yang tidak bisa ditangani hanya dengan pendekatan teknis dan struktural semata. Dengan kolaborasi erat antara pemerintah, desa adat, dan masyarakat, Kabupaten Badung diharapkan mampu menjadi daerah percontohan dalam tata kelola lingkungan. Sukma, Bali TV. Dalam suasana yang penuh gegap gempita dan semangat nasionalisme, ratusan masyarakat tumpah ruah di sepanjang Jalan Pahlawan Tabanan, Kamis 7 Agustus 2025, menyambut meriah pawai kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Tabanan. Acara yang berlangsung di Taman Perjuangan Singasana Tabanan itu dibuka secara langsung oleh Bupati Tabanan Ikomang Gede Sanjaya bersama istri Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya. Pembukaan pawai juga dihadiri Wakil Bupati Tabanan, Imade Dirga, dan Ketua GOW, Nyonya Budiasih Dirga, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Nyaman Arnawa, jajaran Forkompinda Kabupaten Tabanan, Sekda Tabanan beserta Ketua DWP,
jajaran asisten Setda, para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tabanan, kepala instansi vertikal dan BUMD Kabupaten Tabanan, dan seluruh undangan terkait lainnya yang memadati area pertunjukan. Ratusan anggota masyarakat yang antusias turut menyemarakkan jalannya acara. Mereka berjajar rapi di sepanjang Jalan Pahlawan, bersorak menyambut rangkaian peserta pawai yang terdiri dari berbagai unsur, mulai dari pelajar, komunitas seni, hingga seluruh OPD di lingkungan Pemkab Tabanan. Pawai ini sejatinya adalah wujud nyata semangat masyarakat Tabanan dalam mengisi kemerdekaan dengan keceriaan, kerjasama, dan rasa cinta tanah air. Ia juga menyampaikan pawai kali ini adalah refleksi kuat dari kebersamaan masyarakat Tabanan. Hal ini dikatakannya cermin nyata soliditas dan gotong royong masyarakat di Tabanan. Lebih lanjut, Komang Sanjaya mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum perayaan kemerdekaan ini sebagai ajang mempererat persaudaraan, menumbuhkan rasa bangga sebagai orang Tabanan, dan memperkuat nilai-nilai luhur bangsa serta budaya Bali. Ia sekaligus berharap perjuangan ini menjadi inspirasi bagi generasi muda mendatang dalam menjaga nilai-nilai kebersamaan. Tak lupa apresiasi setinggi-tingginya disampaikan Sanjaya kepada semua pihak yang telah berkontribusi menyukseskan pawai ini. Hal ini ditegaskan sudah tentu akan memperkuat identitas budaya lokal dan mempererat tali persaudaraan di antara masyarakat. Marilah kita tidak pernah henti mengucapkan puja-puji syukur kepada Panida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliaulah kita pada siang dan menjelang sore ini bersama-sama mengikuti acara pawai kemerdekaan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tahun 2025. Boleh tepuk tangannya buat kita bersama. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Dalam kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya turut memberikan apresiasi atas semangat luar biasa yang ditunjukkan masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Ia juga menyampaikan harapan agar semangat tersebut dapat terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda sebagai wujud cinta tanah air. Bunda Rai menambahkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kalangan menjadi bukti bahwa semangat nasionalisme tetap terjaga di tengah tantangan zaman. Pun demikian, hal ini menunjukkan bahwa rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap budaya bangsa masih sangat kuat tertanam dalam diri masyarakat Tabanan. Sebagaimana diketahui bersama, rangkaian pawai dimulai dari barisan pembawa spanduk, drum band Pemkab Tabanan, drum band dari pelajar SD Saraswati, Santa Maria Immaculata, dan SMPN 1 Tabanan, barisan Paskibraka, parade barong bangkung, komunitas seni seperti Singgasana dan Bangkal Ganas, parade barongsai, serta lomba gerak jalan kreasi dan lucu yang dipersembahkan oleh OPD. Semua penampilan disambut riuh tepuk tangan masyarakat yang hadir. Ini menjadi bukti nyata bahwa semangat meliang-liang dalam menyambut kemerdekaan masih kuat berakar di bumi Tabanan. Prokopim Tabanan melaporkan. Pemkab Badung sisir kos-kosan berkedok usaha akomodasi. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah! Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis.
This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Tupuah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Badung mulai melakukan penertiban terhadap usaha-usaha tersembunyi yang berkedok kos-kosan namun belum terdata sebagai objek pajak daerah. Langkah ini dilakukan dengan mengerahkan tim terpadu lintas organisasi perangkat daerah atau OPD untuk melakukan pendataan secara menyeluruh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Badung, Imade Agus Aryawan, belum lama ini menyampaikan bahwa penertiban ini tidak hanya menyasar kos mewah, namun seluruh jenis kos yang akan divalidasi secara teknis oleh Badan Pendapatan Daerah Bapenda. Agus Aryawan menjelaskan bahwa kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Badung dalam membangun database spasial berbasis peta. Pendataan tidak lagi sekedar berbentuk tabulasi data biasa, melainkan terintegrasi dengan peta digital yang mendukung kebijakan nasional Satu Data Indonesia dan Satu Data Badung. Yang sesuai tugas dari tim terpadu semua didata. Kos-kosan itu dalam legalitas itu masuk akomodasi lainnya. Jadi ketika itu merupakan salah satu objek pajak dan kos-kosan itu kategorinya merupakan akomodasi lainnya, tim semua UPD itu mendata termasuk kos-kosan, ya. Tidak hanya kos-kosan mewah, jadi ada kriterianya tentunya. Nanti Bapenda yang lebih teknis akan melakukan validasi, ya. Setelah pendataan ini kriterianya itu ada secara teknis dari Bapenda, kos-kosan mana yang memenuhi kriteria untuk dijadikan wajib pajak. Jadi kalau dia kriteria tertentu mungkin tidak memenuhi, nah ini murni adalah hal-hal teknis yang menjadi kewenangan dari Bapenda. Saya mau sampaikan bahwa pendataan ini dalam konteks membuat database. Jadi kebijakan membuat satu data itu sebenarnya kebijakan nasional. Jadi satu data nasional, satu data Badung itu adalah kebijakan. Dengan adanya database yang selama ini database-nya belum berbasis spasial, belum berbasis peta, masih sebagian besar itu berupa data numerik, ya, atau data tabulasi. Nah, dengan pendataan ini pertama kita memiliki database berbasis spasial. Yang kedua, dari database tersebut, ya tentu ada usaha-usaha yang memang kewajiban untuk pelaku usaha ketika berusaha di Badung harus mengikuti peraturan perundang-undangan, baik dari sisi peraturan perizinannya, legalitasnya maupun kewajiban-kewajiban, salah satunya pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan catatan nanti hasil validasi yang menentukan, ya, apakah itu menjadi wajib pajak atau tidak. Pendataan ini diharapkan dapat memetakan seluruh aktivitas usaha akomodasi di Badung secara akurat, sehingga tidak ada lagi potensi pajak yang hilang akibat usaha-usaha yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Indrawan, Bali TV. Institut Pariwisata dan Bisnis atau IPB Internasional menyelenggarakan Sosial Ekonomi Roundtable Workshop bekerjasama dengan delegasi Korea, Korean Center. Workshop ini bertujuan agar generasi muda mau mengembangkan desanya dan meminimalisir urbanisasi agar bisa maju seperti negara Korea. Rektor IPB Internasional Made Sujana mengatakan Sosial Ekonomi Roundtable Workshop ini memiliki peran yang sangat penting agar generasi muda tidak lagi urban. Mengingat belakangan ini di Bali, generasi muda tidak mau lagi bertani dengan adanya perkembangan pariwisata dan dengan hadirnya desa wisata. Pihaknya berharap gelombang
urbanisasi generasi muda ke kota bisa direm dan pada akhirnya lebih fokus mengembangkan usahanya di desa. Bahwa banyak sekali generasi muda itu tidak mau tinggal di desa, dia beralih mencari bekerja di kota kan gitu. Karena dia di desa itu seperti yang di daerah saya itu sebagian besar kan memang kita di Bali itu kan sebagian besar desa kan bertani, cocok tanam kan itu. Sehingga generasi muda ini sudah tidak ada minat, tidak mau sepertinya untuk melanjutkan apa yang dilakukan oleh orang tuanya untuk bertani. Apalagi petani kita kan karena kontur sawahnya juga tidak bagus sehingga tidak bisa model dengan alat-alat modern. Masih aja menggunakan membajak di sawah kan itu sulit. Nah, sekarang kan sudah mulai beberapa desa kita lihat seperti tadi juga contohnya ada di di Taru dan juga di tempat-tempat lain itu sudah mulai berkembang. Nah, sehingga sebetulnya kalau kita bicara bidang pariwisata kan mestinya kita bisa mengembangkan pariwisata itu ke desa-desa. Sehingga dengan berkembangnya pariwisata desa sudah tentu itu kan diikuti oleh perkembangan unsur-unsur ekonomi yang lain. Karena pariwisata itu kan membutuhkan beberapa komoditi-komoditi yang diproduksi di desa itu. Kalau itu bisa berkembang, maka ini akan mengurangi minat dari generasi muda kita untuk pindah ke kota, sehingga dia mengembangkan usahanya sendiri di desa. Nah ini sekarang ini kita ingin belajar bagaimana Korea itu menerapkan hal-hal seperti itu. Sujana berharap workshop bisa memberi banyak hal di Bali, terutama tentang urban regeneration. Perwakilan delegasi Korea, Hyo Gyun-yu, selaku pembicara yang juga Direktur Mung Yeng City mengatakan, upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebelumnya harus memperbaiki lingkungan. Di Korea, perkembangan ekonomi berkembang sangat drastis sesuai standar urban regeneration. Bagus Putu Wahyu Nirmala dari IPB Internasional mengatakan ada 3 hal penting yang mengerucut pada workshop ini, diantaranya peran strategis BUMDes, kontribusi BUMDes pada regenerasi perkotaan, model kolaborasi BUMDes dalam pengembangan desa wisata seperti Taru, Penglipuran atau di Padang Tegal Ubud. Dikatakan di Korea, Jepang ataupun Eropa konsepnya menghidupkan desa. Tantangan urbanisasi di mana akan terjadi naiknya harga tanah, komersil, lahan pertanian, berkurangnya ruang hijau, polusi, dan kemacetan. Sosial ekonomi roundtable workshop juga dihadiri pengelola BUMDes Desa Taru, Gianyar, pengelola BUMDes Sanurkau, serta Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi Bali. Agus Sudiatmika, Bali TV. Venus One Tourism Academy mewisuda 125 lulusannya di Denpasar. Pada wisuda periode ke-8 juga dilakukan penandatanganan kerjasama Venus One Tourism Academy dengan Stamford College of Australia dalam mencetak lulusannya memiliki daya saing global. Wisuda ke-8 Venus One Tourism Academy bertemakan Astama Udjana Jyoti atau Cahaya Pengetahuan ke-8, diikuti 125 lulusan dari program Diploma 1 dan program Diploma 2 berasal dari jurusan Front Office 10 orang, Housekeeping 22 orang, F&B Service 54 orang, F&B Production 37 orang, dan SPA 8 orang. Dan alumni periode sebelumnya 12 orang. Pendiri Venus One Tourism Academy, Iwayan Pasa Adi Putra mengatakan 125 orang yang diwisuda kali ini sudah terserap 100% baik di dunia usaha dan industri. Hal tersebut membuktikan bahwa Venus One Tourism Academy telah sukses sebagai salah satu lembaga pendidikan dan pelatihan dalam mencetak lulusan berkualitas sesuai kebutuhan kompetensi dunia kerja di industri pariwisata. Hingga wisuda ke-8, semua lulusan Venus One Tourism Academy tidak ada yang menganggur dan telah bekerja di dalam maupun luar negeri, baik itu hotel, villa, restoran maupun tenaga spa, dengan berbagai posisi jabatan strategis. Wisuda ke-8 Venus One Tourism Academy terasa sangat spesial. Venus One Tourism Academy melakukan penandatanganan kerjasama Stamford College of Australia. Dalam kerjasama dengan lembaga pendidikan internasional tersebut, mahasiswa Venus One Tourism Academy nantinya
Selain kuliah selama 2 tahun, juga bisa bekerja di Australia. Untuk pendanaannya, Venus One Tourism Academy bekerjasama dengan salah satu bank swasta. Dari kerjasama tersebut, mahasiswa Venus One Tourism Academy ketika menamatkan studinya akan memiliki kompetensi dan kemampuan lebih yang mengacu pada standar kompetensi kerja di dunia internasional. Wisuda ke-8 kali ini memang wisuda yang sangat spesial, di mana ada satu momen yang akan kita dapatkan, kita ambil sebuah momentum di mana anak-anak bisa mendapatkan kesempatan untuk study, work, and live di Australia. Hari ini kita akan melakukan penandatanganan MOU dengan pihak Stanford College dari Australia. Sama kami dengan pihak Stanford College dari Australia, ini adalah berupa kami menyiapkan sumber daya di level menengah, yaitu Diploma 1. Setelah mereka mengenyam pelatihan di tempat kami, mereka dinyatakan kualifikasinya lolos untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut setara Diploma 2 di Australia, di Melbourne. Kemudian selama mereka studi di Australia, mereka memiliki hak untuk bekerja selama 24 jam di Australia, sehingga otomatis mereka selama studi di Australia, mereka tidak akan meminta uang saku dari rumah dari Bali. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan SDM Provinsi Bali dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Dinas IGD Ngurah Esa Mahaputra memberikan apresiasi kepada Venus One Tourism Academy telah berhasil melakukan wisuda hingga periode ke-8. Dengan kompetensi dimiliki, lulusan diharapkan dapat bersaing di dunia kerja dan industri di dalam maupun luar negeri. Sementara itu, wisuda Venus One Tourism Academy dihadiri puluhan undangan dari Stanford College Australia, perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar dan Provinsi, Bank Hoki, perwakilan SMA, SMK di Kabupaten Gianyar, serta orang tua wisudawan. Pada wisuda kali ini juga diberikan penghargaan kepada lulusan tenaga pendidik, volunteer, dan mitra kerja terbaik dari Venus One Tourism Academy. Yana, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi pengelolaan sampah berbasis sumber perlu waktu. Masyarakat mesti sering diedukasi. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Rido! Segar-segar, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berpelanggan dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, pasca ditutupnya tempat pembuangan akhir atau TPA Suwung beberapa waktu lalu, permasalahan sampah kembali ramai diperbincangkan publik. Menangani masalah sampah memerlukan waktu dan masyarakat mesti sering diberikan edukasi tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Sebagai daerah tujuan pariwisata dunia, kebersihan merupakan hal utama yang harus diprioritaskan di Bali. Hal ini sangat penting agar Pulau Bali tetap terjaga kelestarian, kebersihan, dan keindahannya. Seperti halnya di Kabupaten Badung, menjaga kawasan pariwisata agar bebas dari sampah tentu menjadi tantangan pemerintah saat ini.
Terlebih dengan ditutupnya TPA Suwung per 1 Agustus berdampak pada menumpuknya sampah di sejumlah titik. Banyak masyarakat menilai ditutupnya TPA Suwung terkesan mendadak. Padahal pemerintah telah mengeluarkan Pergub Bali nomor 47 tahun 2019 yang mengatur tentang pengelolaan sampah berbasis sumber dan Perda Bali nomor 7 tahun 2013 pasal 24 yang mengatur tentang kewajiban pemilihan sampah oleh penghasil sampah. Menurut Ketua Komisi 2 DPRD Badung Imade Sade, adanya Pergub dan Perda ini belum mampu mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Pihaknya sepakat dengan pernyataan Gubernur Bali Wayan Koster bahwa masyarakat harus mampu menyelesaikan sampahnya sendiri. Namun masyarakat juga perlu diedukasi tentang pengelolaan sampah berbasis sumber seperti tebo modern. Kalau kita berbicara masyarakat adat, masyarakat yang asli di Badung, mungkin di daerah Mengui, kemudian Abian Semar Petang, akan gampang sekali dengan membuat yang namanya tempat pembuangan sampah yaitu tebo modern akan bisa selesaikan dengan baik. Tapi kita berpikir yang ada di Kuta, kita ini masyarakatnya majemuk sekali. Sulit sekali kita mengedukasi karena ini berbagai belahan dunia dari berbagai daerah yang ada di Indonesia akan datang ke tempat kita juga tidak semua mempunyai pemikiran yang bagus dalam hal penanganan sampah ini. Nah tentu kita berharap seperti Pak Gubernur bilang, selesaikanlah sampahmu sendiri. Memang kita juga menyetujuinya, tapi tidak serta-merta kita harus dengan keras serta-merta mendadak menjantakan kepada masyarakat bahwa masyarakat harus menyelesaikan sampah sendiri. Nah terkait juga dengan di pemerintah ada dinas YLHK, ya tentu harus berperan aktif untuk membantu terjadi permasalahan sampah ini. Politisi Partai Demokrat ini berharap keberadaan TPST di Mengwitani agar lebih dimaksimalkan oleh DLHK, termasuk dengan usulan pengadaan insinerator agar segera terrealisasi. Namun pihaknya berpesan agar mesin insinerator ini menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Andika, Bali TV. Program pembuatan tebo modern di masing-masing rumah tangga menjadi salah satu strategi yang diambil warga Desa Adat Batuyang dalam menangani masalah sampah yang dihasilkan dari rumah tangga. Untuk saat ini setidaknya sudah dibangun sekitar 400 tebo modern bersinergi dengan Desa Dinas Batu Bulan Kangin dan targetnya akan dibangun sekitar 1.000 unit di tahun anggaran 2026. Bendesa Desa Adat Batuyang Made Soekarto mengatakan sosialisasi terkait kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber yang didengungkan oleh pemerintah sudah hampir 3 kali disosialisasikan, baik langsung dari Gubernur Bali maupun Dinas Lingkungan Hidup di pertemuan Samon 3. Selaku bagian dari pemerintah Desa Adat, Soekarto menyatakan pihaknya memang harus wajib mengikuti saran dari pemerintah termasuk Gubernur sebagai guru wisesa yang memberikan saran agar sampah dikelola berbasis sumber. Namun demikian menurutnya mengatasi masalah sampah tidak semudah membalikkan telapak tangan karena memerlukan berbagai strategi serta koordinasi dan komunikasi yang intens kepada masyarakat. Desa Adat Batuyang berkolaborasi dengan Desa Dinas Batu Bulan Kangin saat ini telah membuat tebo modern di masing-masing rumah warga untuk menangani masalah sampah khususnya sampah organik. Keberadaan tebo modern sangat efektif dalam mengurangi volume sampah organik yang dikirim ke TPA. Untuk saat ini di Desa Adat Batuyang sudah dibangun sekitar 400 tebo modern. Namun demikian jumlah tersebut dinilai kurang memadai dan minimal dalam setiap perkarangan rumah memiliki 2 tebo modern. Kebetulan kami berkolaborasi dengan pemerintahan Desa Dinas Batu Bulan Kangin. Jadi di satu sisi kami menangani sampah, kemudian Desa Dinas mulai melakukan pembuatan tebo modern. Karena tebo modern itu betul memang sangat efektif karena kami sebelum ada surat edaran gubernur pun sudah memiliki tebo modern di rumah kami. Tetapi harus minimal 2 satu rumah tangga itu ada. Jika tebo modern itu tidak ada 2 akan mubazir juga karena 9 bulan waktunya belum membusuk atau masih dalam keadaan penuh. Jadi Pak Gubernur berstatement bahwa sampah urusan sendiri, kemudian anak harus tangan sendiri. Betul itu, tetapi pemerintah harus hadir di dalamnya. Negara itu harus tetap hadir. Misalnya memberikan atau membuat tebo modern. Bagaimana pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten bisa mengalokasikan anggaran untuk masyarakat. Betul itu 1 juta apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur, betul 1 juta. Tetapi kalau masyarakat kita kan ada yang ekonominya bagus,
ada yang menengah, ada yang benar-benar tidak makan. Beli beras saja sulit. Oleh karena itulah kehadiran negara itu penting sekali. Tidak serta-merta secara 100% menyerahkan kepada keramu desa atau masyarakat. Lebih lanjut, Pendeta Adat Batuyang memprediksi dalam sehari satu kepala keluarga menghasilkan sedikitnya 1 hingga 5 kg sampah. Jumlah tersebut dikalikan dengan jumlah penduduk Desa Adat Batuyang mencapai 1000 kakak. Edukasi pemilihan sampah di rumah tangga juga terus dilaksanakan. Meski penanganan sampah kini akan dikembalikan ke desa adat, pihaknya menegaskan pemerintah tidak bisa tinggal diam dan justru harus lebih aktif. Pemerintah daerah dan juga DPRD sudah saatnya bergerak cepat dan memberikan perhatian lebih terhadap penanganan sampah di Bali, termasuk dalam merealisasikan anggaran. Ari Wuratmaja, Bali TV. Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau Perkim kembali menggelar sosialisasi peraturan daerah Perda nomor 9 tahun 2022 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kegiatan ini berlangsung di Banjar Kebon Kori Lukluk, Kelurahan Kesiman, Denpasar Timur dan dihadiri oleh Camat Denpasar Timur, Lurah Kesiman, Jero Bendesa Adat setempat, Kepala Lingkungan, dan mahasiswa KKN Universitas Warmadewa. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perkim Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewo Atmaja menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari program tahun anggaran 2025 untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pengentasan kawasan kumuh. Pengentasan kawasan kumuh bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga memerlukan kolaborasi aktif dengan masyarakat dan pihak swasta. Perda nomor 9 tahun 2022 mengatur langkah-langkah pencegahan, pengurangan, hingga penuntasan kawasan kumuh. Ia juga menambahkan, hingga akhir tahun 2025 mendatang, Pemkot Denpasar menargetkan penuntasan kawasan kumuh seluas 17,6 hektar di kawasan Karya Makmur. Proses pelepasan hak atas tanah oleh warga kepada pemerintah kota saat ini sedang berjalan, dan setelahnya akan ditetapkan sebagai aset resmi milik Pemkot Denpasar. Dengan selesainya pengentasan kawasan kumuh di Karya Makmur, Denpasar ditargetkan menjadi kota bebas kumuh pertama di Provinsi Bali pada akhir tahun 2025. Tahun 2025 ini ada peningkatan kualitas 5 hektar di kawasan kumuh, pembangunan konstruksi jalan dan drainase, dan sudah dilakukan monitoring secara berkala 2025 dan 2026 selanjutnya. Jadi 3 intisari dari Perda 9 2022 mencegah, mengurangi, serta menuntaskan kawasan kumuh supaya tidak ada di Kota Denpasar. Spirit Wasudaya Kutumbakam yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota Denpasar dalam hal ini pengentasan kawasan kumuh tidak hanya di komando oleh Dinas Perkim, tapi juga keterlibatan Paiketan Rantauan Bulan yang Prabu, juga keterlibatan mahasiswa KKN Universitas Warmadewa yang juga hadir pada saat ini, dan tentu saja warga masyarakat di Kelurahan Kesiman yang menjadi objek pengentasan kawasan kumuh di Kota Denpasar pada saat ini. Sementara itu, Lurah Kesiman Inyoman Nuada memberikan apresiasi atas penyelenggaraan sosialisasi ini. Menurutnya, wilayah Kesiman memiliki beberapa titik kawasan yang masuk kategori kumuh, terutama karena kondisi bangunan semi permanen di lahan kontrakan. Ia sangat mengapresiasi Dinas Perkim karena sudah memberi perhatian lebih terhadap wilayah kami. Dengan adanya sosialisasi ini, harapannya masyarakat semakin sadar dan mendukung penataan lingkungan agar menjadi lebih sehat dan layak huni. Ini dari kelurahan sudah setiap hari Jumat mengedukasi masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, termasuk penataan sungai dan sampah hari ini yang menjadi topik hangat hari ini, yaitu tentang sung. Kami sudah berbenah dengan laboratorium yang ada. Kami pantau, kami awasi untuk tetap memilah sampah, karena sampah itu tanpa dipilah akan menjadi bom waktu yang sangat luar biasa, sehingga kami berkomitmen selalu mengedukasi terutama masyarakat untuk belajar melalui mengolah sampah dari sumbernya untuk diri kita sendiri dan untuk kita semua. Kegiatan sosialisasi ini juga menjadi ajang sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan generasi muda dari kalangan mahasiswa untuk bersama-sama mendukung Denpasar sebagai kota yang nyaman, bersih, dan bebas dari kawasan kumuh. Hendra, Bali TV. Harga telur cenderung landai, peternak masih butuhkan jagung pakan. Kami segera kembali dengan informasinya.
gabung apa 4 terobosan yang terbaik? Ridho! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Puniki kemarjang disambun anak kealit nekli. Metapang kalau kebos, mepandes utawi misangi. Ramo, antar ketua Banjar Jakarta Selatan menghadapi Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, harga telur di tingkat peternak saat ini cenderung landai, yakni berkisar Rp44.000 hingga Rp45.000 per tray. Namun jika sewaktu-waktu harga telur meningkat, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor termasuk kenaikan harga pakan ternak, terutama jagung yang merupakan komponen utama pakan ayam petelur. Dari pantauan di dua pasar besar di Buleleng, yakni Pasar Banyumasri dan Pasar Anyar, minimnya pasokan telur disebabkan oleh banyak faktor, sehingga harga di pasar mencapai Rp54.000 per tray. Salah satu peternak ayam petelur yang juga merupakan perbekal Desa Kerobokan Singaraja, Putu Wisnuwardana, memaparkan dari 2.000 ekor ayam petelur miliknya dalam setiap harinya menghasilkan 56 hingga 60 tray telur, yakni 80 hingga 90% ayam produktif. Seperti peternakan ayam petelur lainnya, banyak kendala yang dihadapi selama ini. Salah satunya adalah harga pakan yang meningkat seperti jagung. Harga jagung sebagai pakan utama ayam petelur mengalami kenaikan yang secara langsung mempengaruhi biaya produksi peternak. Dari jagung sekarang agak sulit dari jagung, dan tentunya ketika sulit jagungnya jadi harganya terus naik jadinya. Harga jagung naik, jadi jelas kami juga harus mengimbangi dengan penjualan dari telur itu juga kita naikkan. Ia juga menambahkan faktor lain seperti fluktuasi harga telur di pasar internasional dan permintaan yang meningkat, terutama menjelang hari besar atau hari raya. Menurut Direktur Pengembangan Usaha PD Swatantra Kabupaten Buleleng, Bagus Ketut Juliawan, hingga kini harga telur di pasar cenderung landai. Pihaknya sebagai obstaker mengupayakan pengadaan pasokan dari beberapa daerah di Buleleng sehingga mampu menekan harga telur. Sekarang untuk telur tidak. Untuk telur saat ini harga masih landai-landai aja Bu, landai-landai. Tapi tetap karena tugas kita sebagai off-taker menyerap petani telur, baik yang ada di Kerobokan, kemudian di Tajun, itu tetap kita akan serap. Karena fungsi kita sebagai off-taker di samping fungsi kita juga sebagai pengendali inflasi. Pemkab Buleleng melalui Perumda Swatantra mengupayakan subsidi untuk komoditi telur untuk menekan peningkatan harga telur yang signifikan. Sementara untuk jagung, pakan masih diupayakan pengadaannya dari Sumbawa. Yasri Yuli, Bali TV. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Bali, perekonomian Bali pada triwulan kedua tahun 2025 tetap tumbuh sebesar 5,95%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,52%.
Pertumbuhan ekonomi Bali juga lebih tinggi dibandingkan nasional yang tumbuh sebesar 5,12%. Capaian ini menempatkan Bali sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi keempat di tingkat nasional. Perekonomian Bali yang tetap kuat menggambarkan ketahanan dan potensi ekonomi wilayah dalam menghadapi tantangan global dan domestik. Dari sisi pengeluaran, peningkatan ekonomi Bali didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,54% YoY sejalan momen Hari Raya Galungan dan Kuningan. Investasi PMTB tumbuh 6,61% YoY, didukung oleh realisasi investasi baik PMA maupun PMDN. Ekspor luar negeri tumbuh 13,47% YoY, sejalan dengan tumbuhnya kunjungan wisatawan mancanegara. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tertahan oleh kontraksi konsumsi pemerintah sebesar minus 8,37% YoY, karena penurunan pertumbuhan belanja APBN dan APBD Provinsi Bali. Dari sisi lapangan usaha LU, akselerasi pertumbuhan ekonomi Bali didorong beberapa lapangan usaha LU. Pertumbuhan sektoral tertinggi terjadi pada LU akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 13,93% YoY, didukung peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara, masing-masing sebesar 16,74% YoY dan 18,85% YoY. LU perdagangan juga tumbuh meningkat menjadi 8,61% YoY, didukung peningkatan penjualan baik produk domestik maupun impor antar wilayah. Lebih lanjut, LU Transgood juga mengalami akselerasi, didukung naiknya jumlah keberangkatan penumpang internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, serta jumlah penumpang pada penyeberangan ASDP Gilimanuk, Padang Bae, Klungkung, dan Sanur Nusa Penida. Namun pertumbuhan ekonomi Bali tertahan oleh kinerja LU Pertanian yang terkontraksi sebesar minus 0,28% YoY yang disebabkan oleh menurunnya produksi padi dan ikan. Kedepan Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Bali pada triwulan ketiga tahun 2025 akan tetap tumbuh kuat, didukung oleh kunjungan wisatawan pada periode peak season dan dimulainya proyek konstruksi. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan pengembangan dan penguatan sektor pariwisata dan hospitality melalui percepatan penerapan travel pattern, pengembangan quality tourism berupa peningkatan kualitas destinasi dan infrastruktur pendukung, diversifikasi menuju wellness tourism, serta penguatan kegiatan MICE di Bali. Sukma, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan pentingnya sosialisasi lahan hijau. Ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten nggak beli, saya proses tapi stres. Wah, semula aku nyai, betul ya nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat kata? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah matajan matuakan. Dan ini subane gelam kok ini awake nih makata ngong, awake nih makata. Awake sing kodak, awake sing dawak kenjang, sing dawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Ya semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, pencetang wakil. Kene be, kene awake makan
ngencanang dongkang ini. Kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awaknya jangan beli. Langise ya jangan. Wah, si lagi ini ada ngorek tempe semangatnya kangon. Melarang saya beli ngomong. Ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, bahasa beli lo. Memelan nih. Memelan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon. Minyak gana pati ada nih beli. Meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bancang sakit, pokoknya mengenang kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kan saya nak anaknya, awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah grehe astro grehe setri tangitan ya. Aneka tua eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi ring bumi niki wenten batara niki. Sagaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, sosialisasi lahan hijau sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat ruang terbuka hijau bagi lingkungan dan kualitas hidup. Sosialisasi ini juga penting untuk mengantisipasi maraknya akomodasi ilegal. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang fungsi lahan hijau, seperti penyediaan oksigen, penyerapan polusi, pencegahan banjir, dan penyediaan ruang rekreasi. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat lebih peduli dan berpartisipasi dalam menjaga dan memanfaatkan lahan hijau di sekitar mereka. Hal ini juga bertujuan untuk mengantisipasi maraknya pembangunan akomodasi ilegal. Ketua Komisi 2 DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, juga menyampaikan pengusaha juga harus memahami mana yang termasuk lahan hijau dan bukan. Di samping itu, pemerintah juga mesti mensosialisasikan kawasan hijau dan membantu para pengusaha dalam mengurus izin. Kajian-kajian itu kan dibuat sebagai dasar untuk menentukan zona, ya kan. Nah, tentu zona-zona yang sudah ditetapkan oleh Pemkab dan Pemprov itu harus diikuti, ya kan. Kalau misalnya memang ada unsur kesengajaan dan lain-lain, ya itu kan resiko pengusahanya, ya kan. Rata-rata kebanyakan malah sebenarnya pengusaha itu tidak mau melanggar, gitu loh. Iya, sebenarnya, ya kan. Cuman kan kadang-kadang banyak juga nggak tahu karena berlibatnya aturan. Ini yang harusnya menjadi introspeksi buat pemerintah kabupaten maupun provinsi. Ya, sosialisasi maupun memang sebenarnya sudah ada kok di BPN itu udah punya portal kok. Kalau nggak salah namanya Bumi atau apa gitu. Itu udah ada portalnya, kita bisa tahu kok itu tanah tuh zona apa. Ini SHM ini nomor sekian, itu zonanya zona apa tuh udah ada sebenarnya. Mungkin niat untuk mempelajarinya. Iya, mungkin dengan adanya pembongkaran ini menjadi sebuah pelajaran buat semua masyarakat Bali bahwa oh ternyata untuk membangun itu tidak boleh di zona tertentu ataupun harus ada izin-izin tertentu sehingga orang akan lebih aware gitu sih.
Pembongkaran bangunan yang melanggar merupakan langkah tepat yang dilakukan oleh pemerintah. Kedepannya semua masyarakat mesti menjadikan hal tersebut sebagai pembelajaran sehingga tidak ada pelanggaran lagi. Desa Aryani, Bali TV. Game Roblox saat ini menjadi kontroversi di kehidupan anak-anak dan remaja. Game ini telah dimainkan lebih dari 200 juta orang. Meski demikian, Roblox juga belum tentu aman dan perlu pengawasan dari orang tua. Roblox adalah platform game online yang memungkinkan pengguna membuat dan memainkan game buatan pengguna lain. Meskipun Roblox dapat menjadi sumber hiburan yang kreatif dan menyenangkan bagi anak-anak, ada beberapa kekhawatiran tentang potensi bahaya yang mungkin dihadapi oleh anak-anak saat menggunakan platform ini. Banyak orang tua khawatir karena Roblox memiliki chat terbuka yang bisa membuat anak-anak ngobrol secara bebas dengan orang asing tanpa batasan. Hal ini bisa berpotensi membahayakan jika anak-anak tidak diawasi dengan baik. Meskipun Roblox memiliki kebijakan konten yang ketat, masih ada kemungkinan anak-anak terpapar konten yang tidak pantas atau tidak sesuai untuk usia mereka. Roblox mengumpulkan data pribadi pengguna, termasuk informasi lokasi yang bisa berpotensi digunakan untuk tujuan tidak etis jika tidak dikelola dengan baik, dan Roblox memiliki sistem mata uang virtual yang bisa digunakan untuk membeli item dalam game. Anak-anak mungkin tidak memahami nilai uang atau melakukan pembelian tanpa izin orang tua. Untuk mengurangi resiko ini, penting bagi orang tua untuk selalu memantau aktivitas anak-anak di Roblox dan pastikan mereka tidak berinteraksi dengan orang asing atau mengakses konten yang tidak pantas. Orang tua juga harus memastikan pengaturan privasi di Roblox diatur untuk membatasi interaksi dengan orang lain dan melindungi data pribadi anak-anak. Atur pengaturan pembelian dalam game untuk mencegah anak-anak melakukan transaksi tanpa izin, serta ajarkan anak-anak tentang etika online, keamanan digital, dan bagaimana menggunakan platform dengan bertanggung jawab. Roblox memang seru dan kreatif, akan tetapi jika tanpa pengawasan dapat berbahaya untuk anak-anak. Dengan pengawasan dan pengaturan yang tepat, Roblox bisa menjadi platform yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak untuk bermain dan berkreasi. Devi dan Dewi Suarini, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyapun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Rai Setiawati pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.